Baik, kita mulai saja karena perwakilan setiap kelompok sepertinya sudah hadir semua ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran semuanya dalam kegiatan web kita pada malam hari ini. Ya, setidaknya setiap kelompok ada perwakilannya, nanti di mana kita bisa menjelaskan poin-poin penting dari laporan yang kita buat ya. Jadi nanti perwakilan boleh lebih dari satu orang. Kalau alangkah baiknya bisa jelaskan menggunakan PPT kalau ada, kalau tidak ada berarti langsung ke laporannya saja. Nah, untuk laporannya ini sendiri silakan dulu diupload di penugasan tugas 3. Setelah itu nanti kita koreksi bersama. Nanti saya akan berikan penilaian. Nah, penilaian itu mungkin nilainya kalau misalnya belum maksimal, nilainya nanti diupdate ulang. Jadi kalau misalnya sudah dikoreksi, direvisi, nanti saya nilai ulang lagi. Jadi alangkah baiknya diupload dulu, nanti tugas 3-nya masih ada sekitaran 1 mingguan untuk mengupdate ulang tugasnya. Sehingga saya juga bisa mengupdate ulang untuk nilainya. Untuk teknis presentasi laporan akhir kita, mungkin setiap kelompok nanti kita beri kesempatan untuk presentasi kurang lebih 10 menit. Nanti jelaskan poin-poin pentingnya, terutama misalnya di bab 1, latar belakang, tujuan, terus di bab 2-nya boleh metodologi. Bab 2 apa ya? Metodologi, implementasi, kalau ada pengujian boleh, hasil dan kesimpulan. Kalau untuk programnya bisa didemokan kalau ada, tapi beberapa kalau misalnya belum enggak apa-apa, nanti bisa ditampilkan mock-up-nya atau tampilan aplikasinya yang sudah dikerjakan. Setidaknya ada progres ya. Jadi kami ini sebenarnya enggak mesti semaksimal enggak bisa fiturnya banyak betul. Maksudnya sesuai kebutuhan saat ini atau problem di tempat atau lokasi itu sudah bisa menjawab, artinya sudah ada progres untuk proyeknya. Baik, saya cross check dulu yang sudah ada tugasnya. Ini sebentar saya cek dulu. Ini ada kelompok 1 sudah kumpul ya. Sebentar saya buka dulu dokumennya. Pak, mohon maaf. Ya. Ini input tugasnya di tugas 3 ya? Di tugas 3, benar-benar. Oh enggak, tapi nggak bisa keakses Pak, tugas 3-nya. Tugas 3-nya tidak bisa diakses. Iya, linknya bisa Pak. Nggak bisa diklik itu tugas 3-nya, kekunci ya. Tapi di mungkin kelas belum isi itu tuh Pak, apa namanya, kuesionernya itu mungkin Pak. Ya, diisi kuesioner dulu. Oh. Ya. Ya kalau misalnya belum diisi ya itu pasti nggak bisa terupload ya. Saya pindahkan dulu ya. Ini sudah terkirim berapa ini? Ini tugas kelompok berapa ya? Kelompok 4. Kelompok 1. Oke, ini karena duluan mana tadi? Kelompok 4 ya. Yang pertama mengupload tugasnya. Perwakilan kelompok 4 ada berapa orang yang hadir? Sebentar Pak, saya cek. Ya boleh Pak. Ada 2 sepertinya Pak Muslimin. Insya Allah ada 2. Oke, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kalau kami itu sebenarnya tidak memaksakan harus full, tapi kalau misalnya berhalangan tetapi kontribusinya terhadap tugasnya tetap aktif,
kami menganggapnya sudah hadir ya. Jadi biasanya ada yang kerja yang urgen, kayak kemarin rumah sakit, Pak saya nggak bisa hadir karena saya kerja di rumah sakit, ini urgen, ya udah nggak apa-apa. Artinya di dalam tugasnya itu memiliki kontribusi, ya tetap kami menilai, tetap menganggap hadir ya. Jadi kalau misalnya acuannya itu adalah di berita acara, makanya di berita acara ada kehadiran. Jadi kalau misalnya statusnya tidak hadir, otomatis nilainya pasti akan dapat nilai minimum. Ya paling nilainya 12. Kalau yang lainnya mungkin ada 85, 80, 90. Jadi yang tidak hadir itu tidak berkontribusi, otomatis nilainya berbeda dengan yang berkontribusi. Ya. Baik, saya persilahkan untuk ini tidak bisa terbuka. Sebentar, siapa yang habis bergabung? Ini kenapa tidak bisa ini? Siapa namanya, Mbak Hesti ke siapa tadi? Sebentar. Baik, selanjutnya kita persilahkan pada kelompok 4 ya. Silahkan dipresentasikan kurang lebih 10 menit. Setelah presentasi nanti kita akan memberikan masukan, koreksi atau perbaikan. Baik, saya persilahkan ke Pak Sobi, silakan Pak ya. Monggo. Terima kasih Pak Muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Di mata kuliah Capstone Project ini, mungkin sebelumnya kami mohon maaf Pak Muslimin, karena di kelompok 4 ini baru bisa mengirimkan laporan yang mungkin kalau dianggap sempurna belum, karena terkait dengan proyek kemarin kita sudah bagi tugas untuk pengembangan proyeknya dan juga untuk laporannya, yang untuk saat ini masih terkendala untuk bergabung Pak, yang terkait pembuatan proyek programnya sendiri, yaitu Mas Bernard. Jadi ini akan saya presentasikan terkait laporannya untuk mungkin sekelumit Pak Muslimin nggih. Ya, Pak. Bisa kami share screen nggih Pak nggih? Monggo. Share screen atau bagaimana Pak? Izin screen monggo Pak. Oke. Untuk mohon maaf kalau untuk PPT-nya belum, dengan kesibukan kami dan teman-teman mungkin Pak nggih, jadi belum bisa untuk membuat PowerPoint-nya. Oke, jadi ini dari laporan, mohon izin saya share screen untuk Ya, silakan. Baik, alhamdulillah. Muncul Pak ya? Muncul, silakan. Oke. Mungkin saya perkenalkan dulu anggota kelompok 4. Di sini kelompok 4 ada 5 orang, diantaranya yaitu Mas Ignatius Bernard Jonathan, Mas Hadi Prastyo, Sofi Asror, saya sendiri, dan Mas Rio Ahmad Rahli, dan juga Isa Asrial Akbar. Alhamdulillah di sini Mas Hadi Prasetyo dan Mas Bernard juga sudah bergabung Pak di kelompok. Nanti akan kami bergantian kalau Mas Bernard insya Allah siap untuk demo terkait program proyek yang sudah kami kerjakan. Dalam hal ini di laporan kami ada 5 bab nih, sampai kesimpulan dan rekomendasi. Mungkin memang masih banyak kurangnya. Tentunya program proyek yang kami buat ini terkait tuton, ini dari pengalaman pribadi kami berlima.
Jadi misalkan ada kendala dalam Tuton, seperti kita tahu untuk Tuton ini kan masih ada kekurangan, terutama terkait dengan koneksi jaringan. Sering lemot pada waktu mungkin upload tugasnya yang terlalu mepet, diskusi juga terlalu mepet, itu sering sekali itu lemot sekali. Dan di sini kami kepikiran untuk membuat form yang berfungsi untuk apa namanya ini Pak, kritik dan saran. Ya, jadi kritik dan saran ini yang berfungsi untuk apa namanya menyampaikan keluh kesah dari kami mahasiswa seperti itu. Ini sih mungkin kalau diaplikasikan di UT mungkin terlalu jauh Pak Nggih. Jadi ini untuk wadah latihan kami untuk membuat form ini memang tidak terlalu rumit, sederhana memang. Jadi ini kita membuat project terkait apa namanya mana tuh apa form kritik dan saran untuk kegiatan Tuton di Universitas Terbuka. Jadi tujuannya dari proyek ini yaitu membangun sistem informasi berbasis web untuk pengelolaan kritik dan saran kegiatan Tuton Universitas Terbuka. Yang kedua, memberikan wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik dan saran secara mudah, cepat, dan aman. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelaksanaan Tuton secara menyeluruh dengan memanfaatkan sistem informasi yang berfokus pada pengalaman dan kebutuhan mahasiswa. Tentunya di ruang lingkup ini kami membatasi meliputi di antaranya adalah penggunaan sistem, yaitu mahasiswa Universitas Terbuka sebagai pengguna utama tentunya dalam memberikan kritik dan saran mengenai kegiatan tutorial online, dan juga untuk tutor dan juga admin yang berperan sebagai pihak yang penerima, meninjau, mengelola, dan memberikan tanggapan terhadap kritik dan saran yang masuk. Fitur yang pinginnya kami kembangkan Pak, yaitu terkait form kritik dan saran. Di sini mahasiswa bisa mengisi dan mengirim masukan yang dikategorikan berdasarkan aspek seperti materi, media, atau kendala teknis. Manajemen masukan, admin bisa melihat dan merespon kritik dan saran, dan juga laporan. Sistem menyediakan ringkas statistik sederhana terkait jumlah kritik dan saran yang masuk. Platform yang kami gunakan kita di HTML Pak, dan juga JavaScript, PHP, dan juga database menggunakan MySQL. Batasan sistem kami batasi yaitu kritik saran diterima di kelola terbatas hanya untuk kegiatan tutorial online. Sistem belum mencakup update respon dan notifikasi secara otomatis. Ini jadwal kegiatan yang kami rencanakan. Berikutnya tinjauan pustaka. Ini yang tinjauan pustaka yang kami lakukan. Berikutnya metodologi yang kami gunakan yaitu sistem development life cycle, jadi metode waterfall. Tentunya tahapannya kita menganalisa dulu kebutuhan sistemnya berdasarkan permasalahan yang ada dalam kendala tutorial online di Universitas Terbuka. Kebutuhan dikumpulkan melalui studi literatur, observasi, serta analisis konteks permasalahan untuk merumuskan fitur-fitur yang dibutuhkan. Perancangan sistem kita gunakan antarmuka dan juga struktur basis data menggunakan IRD dan juga flowchart. Implementasi kita kemudian menggunakan berbasis web tentunya dengan HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan MySQL. Sistem dikembangkan dilakukan menggunakan untuk memastikan bahwa seluruh berjalan sesuai harapan. Pengujian dilakukan dengan metode black box testing untuk menguji fungsional sistem tanpa melihat struktur internal program. Evaluasi dan pemeliharaan ini kami uji secara internal untuk sementara yaitu dan menghasilkan ada beberapa kekurangan dan bug yang ditemukan juga kami evaluasi. Oke, dan untuk proses analisis demikian. Berikutnya pengumpulan data seperti pada umumnya kita melaksanakan observasi, wawancara, literatur dan analisa konteks.
dari analisa kebutuhan, hasil dari proses analisis ini kami mendapatkan apa namanya bahwa kritik dan saran di situ yang kita butuhkan tentunya adalah form kritik dan saran online yang dapat diisi oleh mahasiswa, itu login untuk admin dan juga dashboard untuk admin dan juga laporan statistik. Ini masih belum selesai semua, nggih, Pak Muslimin, nggih. Jadi masih sederhana sekali. Eh, di dalam anak. Oke, di bab 3, analisa kebutuhan, tujuan sistem, fungsional, perancangan konseptual, ERD. Di sini diagram ERD, di sini kita memiliki 3 entitas utama, yaitu ada mahasiswa itu sendiri, kritik saran yang disampaikan, dan juga admin. Di relasinya di sini mahasiswa dengan kritik dan saran menggunakan relasi one to many, yaitu satu mahasiswa bisa memberikan beberapa kritik maupun saran. Admin di sini berperan dalam memproses dan mengolah data kritik dan saran tanpa relasi langsung terhadap entitas mahasiswa. Di sini ada deskripsi entitas dan juga atribut, yaitu mahasiswa ada atributnya NIM sebagai primary key-nya, nama, alamat email. Kritik saran di sini tentunya ID-nya primary key juga di sini, yaitu dan juga NIM mahasiswa. Kendala atau isi yang mau disampaikan, dan isi kritik dan saran. Dan di sini juga ada admin, username, dan juga password. Tujuan dari perancangan konseptual ini yaitu mencatat semua kritik dan saran dari mahasiswa dengan relasi yang jelas, memberikan kontrol penuh kepada admin dan dalam memproses masukan, menjaga integritas data dengan struktur basis data yang logis dan efisien. Di sini ada antarmuka yang sudah kami rancang. Tentunya di form kritik saran ini ada nama, NIM, email, kendala, kritik, dan saran. Ada juga antarmuka admin. Di sini ada halaman login adminnya, username, password, tombol login. Dashboard admin ada tabel data kritik dan saran, fitur pencarian, tombol hapus, dan juga ada tombol export data CSV atau Excel. Ini contoh desain antarmuka, Pak, yang sudah kami rancang. Ini terkait dengan entitas dan atributnya. Seperti yang saya sedikit jelaskan tadi di sebelumnya, gitu. Oke. Sampai di sini mungkin ini, Pak, ya, apa di uji coba atau bagaimana, Pak Muslimin? Demonstrasi Kalau atau bagaimana? sistemnya ada bisa didemokan, boleh didemokan. Kalau misalnya belum bisa juga tidak apa-apa. Oh, gitu, nggih. Mungkin saya Mas Bernard sudah join. Oke, sudah Mas. Dengar nggak suara Mas saya? Bernard sudah dengar, monggo Oke, silakan. siap. Mohon izin stop sharing, Pak Muslimin, ya. Oh, Sebelumnya, selamat malam Pak Muslimin. Terima kasih buat kesempatannya. Dan saya akan share screen ya Pak. Sudah muncul ya Pak? ya sudah muncul. Sudah, Mas. Oke. Jadi di sini pertama-tama, bentar. Tunggu. Ini ngelakannya gimana ya Mas? Sorry. Nah, oke. Punya ya Pak.
Jadi kita bisa masukkan nama di sini, terus name, terus email. Kendala ini kita bagi dua, yaitu teknis dan non teknis. Kalau teknis itu yang berhubungan dengan tutornya sendiri, baik itu jaringan internet dan lain-lain. Kalau non teknis ini mungkin berhubungan sama kegiatan tuton, yang mungkin berhubungan sama tutor juga ya Pak. Nah mungkin bisa kita langsung coba di sini ya. Oke, dengan ini sudah berhasil terkirim ya Pak. Kemudian kita bisa cek di dashboard admin, yang kita bisa login dengan password dan username yang sudah dibuat sebelumnya. Dan munculnya seperti ini Pak. Nah dari sini, dari data ini kita bisa ekspor ke Excel dan CSV untuk tipe filenya ya. Nah mungkin sementara itu dulu sih Pak. Baik. Ada yang perlu ini share screen? Oh untuk ini, untuk codingannya ada di sini Pak. Kita pertama-tama ada di form kritik saran.php. Ini adalah form kritik saran. Terus kemudian ada di login PHP ini yang berhubungan dengan admin, dan dashboard PHP ini yang berhubungan dengan dashboard yang baru saya buka tadi. Nah untuk proses-prosesnya kita menghubungkan ini dengan koneksi dan proses ini Pak. Kebetulan saya juga baru belajar coding juga dalam project ini, jadi ya saya juga baru belajar dari YouTube lah Pak. Saya tidak terlalu untuk menjelaskan codingan juga tidak apa-apa sebenarnya. Hanya melihat secara umum apa sih yang sudah dikerjakan. Mungkin itu saja sih Pak. Terima kasih. Oke. Dulu ya, kita review kembali dulu untuk projectnya ya. Jadi yang pertama mungkin ya, kalau misalnya kita membuat sebuah project atau misalnya menganalisis sistem, ya tentunya yang pertama itu adalah datanya. Nah data ini kan kita gunakan data di apa namanya, dari UT ya. Ini kalau misalnya ini boleh juga komunikasi dengan tim IT di sana. Biasanya proyek itu tidak mesti harus perfect ya, tapi dapat menyelesaikan masalah itu sudah kita anggap ya sudah melaksanakan atau mengerjakan proyeknya. Terus yang kedua, makanya masalah desain sistem. Ya kalau umumnya itu kalau bisa ditambahkan mungkin dalam konteks atau DFD, meskipun ya masih sederhana ya, tetap harus dimasukkan untuk desain sistemnya. Bahkan kalau misalnya di bab 3 itu kan harusnya selain desain sistem ada mockup juga boleh dimasukkan. Dan harusnya yang tadi itu di bab 3 tampilan aplikasi itu harusnya masuk di implementasi di bab 4. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah pengujian. Ya, pengujian itu kan banyak ya. Pengujian black box, white box, ataupun pengujian-pengujian yang lainnya. Kembali dari lingkup proyeknya itu tidak mesti harus perfect ya. Saya selalu mengapresiasi bahwa kita ini kan kerjanya kuliahnya kan online ya. Jadi untuk mengintegrasikan itu kan butuh ini ya. Misalnya paling kalau kami kalau misalnya yang murni offline kuliahnya biasanya paling ketemu di kampus itu paling GitHub aja sih misalnya fasilitas untuk sharing data programnya. Nah, terus selanjutnya itu mungkin ditambahkan juga untuk PPT nanti ya. PPT, terus poster, dan video. Video itu dimasukkan aja linknya nanti di laporan. Dan yang terakhir itu adalah daftar pustaka ya. Pustaka sepertinya belum masuk. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk kelompok 4 atas telah memaparkan proyek yang telah dibuatnya. Dan saya selalu mengapresiasi juga kepada mahasiswa bahwa tidak mesti harus perfect ya.
Mungkin kalau dosen yang lainnya harus perfect, harus lengkap fiturnya, tidak mesti. Artinya kalau sudah ada project yang bisa menyelesaikan masalah paling minimal atau nyata, apa studi kasus nyata itu lebih bagus sebenarnya. Ya, jadi kita bisa menggunakan. Tapi kalau misalnya mau betul-betul project yang sebenarnya harusnya ada proses namanya pengujian. Pengujian itu artinya tim UT akan mengecek apakah dari sisi bug-nya, apakah dari sisi struktur programnya, atau misalnya validasi formnya berjalan dengan baik atau tidak, valid atau tidak. Jadi mungkin dari catatan saya untuk kelompok 4 ya. Saya ucapkan terima kasih atas paparannya. Ya, sukses selalu ya. Untuk tugasnya silakan nanti di-upload ulang bagi yang belum di fasilitas tugas 3. Tugasnya ini nanti saya akan berikan catatan. Nanti masih ada waktu beberapa hari. Misalnya saya kasihkan nilai misalnya 80, di-update dengan lampiran-lampiran lain, koreksinya nanti saya up menjadi 85 atau 90 misalnya. Oke. Mungkin itu ya catatan saya buat kelompok 4. Mungkin ada mau ditanyakan dulu sebelum kita berpindah ke kelompok lain? Silakan. Terima kasih Pak Muslimin. Insya Allah. Mungkin butuh diulang lagi tadi untuk terkait dengan reviewnya tadi. Belum sempat kami catat tadinya, catat Ya. yang mock up nih, di bab 4 nih Pak Muslimin ya. Jadi kalau sebelumnya boleh di bab 3. Oh gitu. Kalau misalnya tampilan aplikasi aslinya, form aplikasinya, kalau mockup itu kan bisa pakai banyak tools yang bisa dipakai mockupnya. Kalau tampilan aplikasinya harusnya di bab 4. Ya. Tadi kan ditempatkan di bab 3. Iya. Bab 3 itu metodologi, desain sistem, boleh dimasukkan di situ. Tapi untuk implementasinya kayaknya gabung tadi di bab 3. Harusnya yang implementasi yang tampilan aplikasinya itu dipindahkan di bab 4. Oke, siap Pak Muslimin. Terima kasih ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok berapa tadi ini yang sudah duluan? Kelompok 1. Silakan kelompok 1, karena kelompok 1 tadi duluan tadi upload tugasnya. Monggo, silakan. Baik Pak, halo Pak, kedengaran suara saya Pak? Jelas suara, silakan. Oh iya Pak, baik Pak, saya coba share ya Pak ya. Ya, silakan monggo. Baik Pak, ini kami membuat sebuah aplikasi yaitu rekam medis, sistem informasi pemeriksaan kesehatan yang berbasis web di sebuah puskesmas, atau istilahnya ini fasilitas kesehatannya masih kecil gitu Pak. Skala fasilitas kesehatan belum masuk rumah sakit gitu Pak. Masih skala klinik ataupun puskesmas. Adapun anggota kelompok, ini sebetulnya ada 5 kelompok, tapi yang aktif itu cuma 3 orang, Pak. Yang 2 lagi belum masuk ya, nggak ada kabar gitu, Pak. Baik, untuk pendahuluan, aplikasi rekam medis berbasis web merupakan solusi digital untuk mendukung pencatatan dan pengelolaan data pasien secara efisien dan terpusat. Dengan sistem ini, proses administrasi seperti pendaftaran pasien, pencatatan pemeriksaan, hingga riwayat medis dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh tenaga medis.
Aplikasi ini dirancang untuk membantu fasilitas pelayanan kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta meminimalisir penggunaan dokumen-dokumen yang berbaur dengan fisik. Untuk tujuan sendiri ada 5 tujuan ini kami lampirkan, yaitu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan efisiensi operasional, peningkatan keamanan dan privasi data, peningkatan analisis data pelaporan, dan peningkatan kepuasan pasien. Untuk identifikasi masalah sendiri, keterbatasan akses, di mana catatan medis fisik itu sulit diakses secara bersamaan oleh beberapa profesional kesehatan seperti dokter, perawat, dan staf lainnya harus menunggu giliran untuk mengakses catatan yang dapat menunda pengambilan keputusan dan perawatan pasien. Kerentanan terhadap kehilangan dan kerusakan data, kesulitan dalam penyimpanan dan pengelolaan, potensi kesalahan, kurangnya integrasi, dan keterbatasan analisis data. Untuk spesifikasi penelitian. Tugas ini menggunakan pendekatan software development life atau SDLC dengan menggunakan Suaranya terputus kayaknya. kenapa ya? Ya, silakan lanjut. Sudah. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi kebutuhan fungsional sistem berdasarkan alur umum rekam medis rawat jalan. Karena tugas ini tidak melibatkan pihak rumah sakit secara langsung, jadi ini secara umum saja Pak gitu ya. Diagram konteks, mana tempatnya tadi ya? Iya, gambarnya. Untuk diagram konteks sendiri ada entitas pasien, ada juga petugas pendaftaran, ada juga dokter, ada juga apoteker, di mana pasien itu mengisi data diri ke dalam sistem, petugas menginput pendaftaran pada sistem, dokter mengakses data pasien dari sistem, apoteker menerima data resep dari sistem. Untuk DFD level 0 sendiri, pertama-tama itu pendaftaran pasien, lalu pemeriksaan oleh dokter, kemudian setelah diperiksa dilakukan pembuatan resep, terus bagian apoteker akan mengambil pengambilan obat dan manajemen data pasien dan dokter, istilahnya rekam medisnya. Untuk DFD level 1 sendiri, sistem menerima data pasien dari proses pendaftaran, kemudian dokter melihat data pasien tersebut, mencatat keluhannya, mendiagnosa, serta melakukan tindakan. Kemudian hasil pemeriksaan disimpan ke dalam sistem, kemudian dokter membuat resep berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut. Untuk yang kedua, dalam perancangan sistem, setelah kebutuhan ditentukan, dilakukan perancangan antarmuka dan basis data menggunakan pendekatan berorientasi objek, entitas seperti entitas pasien, entitas dokter, untuk entitas antrian, pemeriksaan, resep, dan obat dirancang dengan relasi antar tabel untuk menunjang fungsionalitas
sistem. Kemudian dilakukan pengkodingan, lalu pengujian, serta pemeliharaan. Pengembangan sistem menggunakan pendekatan berorientasi objek, di mana setiap entitas utamanya dalam sistem dipetakan sebagai objek dengan atribut dan relasi tertentu. Pendekatan ini memudahkan modularisasi dan kode dan pemetaan logika sistem ke dalam struktur database. Untuk alat dan bahan sendiri, kita menggunakan bahasa pemrograman PHP dan tools pengembangan softwarenya aplikasi PHP-RED, menggunakan database MySQL, terus menggunakan pengujian berupa browser dan XHPP. Baik Pak, untuk sekian sampai di sini Pak untuk PPT-nya Pak, untuk presentasinya. Baik, terima kasih. Setelah kita amati bersama bahwa secara ini ibaratnya calon project atau ibaratnya masih data dummy ya, karena kita akan menganalisis dulu kalau betul-betul mau menggunakan ya tentunya kita harus menganalisis mendalam secara studi kasus nyata. Tapi kalau kita melihat dari sisi topik, ya topik ini sebenarnya bagus untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi, bahan belajar ataupun mau digunakan atau diterapkan, karena memang pada dasarnya ini salah satu problem yang sering terjadi khususnya dalam hal pelayanannya di rumah sakit. Nah, mungkin ada beberapa catatan yang agak perlu kita perbaiki bersama. Yang pertama itu mungkin desain sistemnya. Karena kalau di penjelasannya sebenarnya sudah ada ya, tapi desain sistemnya itu tetap kita menggunakan Visio misalnya membuat DFD-nya, terus untuk kelas diagramnya itu jangan di lampiran, tapi langsung aja di bab 3 tadi, di desain sistemnya. Di desain sistem itu standarnya kalau mau gunakan ya boleh DFD, diagram konteks, DERD. Kecuali kalau misalnya yang berbasis UML atau object oriented ya, bisa menggunakan use case, sequence, class, dan activity. Ya itu dari sisi desainnya. Secara penjelasan sebenarnya sudah ada di dalam draft laporan juga sudah ada. Nah, selain dari itu diperlukan pula yang namanya pengujian. Ya kalau pengujian sistem itu ya boleh pengujian berkaitan dengan misalnya black box ya, pengujian kebutuhan fungsi dari aplikasi tersebut. Jadi kita bisa menggunakan misalnya black box ya. Meskipun banyak pengujian-pengujian yang lain untuk ininya. Ada juga pengujian digunakan untuk mendeteksi bug misalnya, ya boleh. Terus untuk programnya juga boleh ya. Source code-nya boleh ditampilkan nanti beberapa saja, tidak usah banyak, mungkin tidak terlalu banyak ya. Source code-nya di lampiran. Terus posternya tetap diambil kan sudah saya kirimkan contohnya. Terus apalagi ya, videonya nanti dibuat aja, dijabarkan gambaran umum proyek yang dibuat. Dan yang terakhir itu adalah PPT diupload juga nanti. Nah untuk nilainya tetap sama ya, nanti saya kasihkan nilai awal dulu, misalnya 80, 85, kalau misalnya diupdate nanti saya up lagi untuk nilainya. Ya mungkin seperti itu ya untuk perbaikan kalau misalnya ini di update lagi nanti tugasnya. Nah untuk yang tugas ini tugas kelompok 4 tadi sudah ya. Berarti kelompok C lagi. Nah kelompok B yang belum ya. Baik, mungkin itu ya catatan saya untuk kelompok 1. Selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita berpindah ke kelompok selanjutnya. Silakan. Untuk revisinya Pak, boleh Pak dicantumkan nanti di dalam komentar tugas 3 Pak. Ya. Pak. Baik, nanti saya masukkan di catatannya ya. Juga Ya, Pak, bisa siap, Pak. Ya, supaya tidak kelupa biasanya. Oke, ada lagi yang lain mungkin mau ditanyakan, silakan.
Ini Baik, aplikasinya perlu dipresentasikan lagi nggak, Pak? Untuk presentasi sudah tidak ada ya. Nanti saya hanya melihat dari sisi perbaikan laporan saja. Jadi saya anggap kalau sudah presentasi, saya anggap sudah memenuhi, artinya tinggal update tugas dan update nilai aja nanti lagi saya. Ya, jadi tidak usah sudah tidak ada lagi web to web ya. Jadi nanti tinggal saya mengcross check, oh ternyata sudah diupdate tugasnya, nanti saya up lagi juga nilainya. Ya, begitu ya. Ada lagi, silakan. Nah, untuk yang mungkin mengatakan Pak, ada teman saya yang tidak aktif ya. Saya ulangi lagi, yang aktif itu nilainya pasti tidak sama dengan yang aktif. Jadi saya tetap mengecek di berita acara. Jadi kalau berita acaranya yang tidak hadir, berarti nilainya tidak sama dengan yang hadir atau yang berkontribusi untuk mengerjakan tugasnya. Baik, mungkin itu dari kelompok 1 tadi. Ada yang lain mau ditanyakan? Cukup. Ya. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Selanjutnya kita pindah ke kelompok 3 ya. Silakan. Soalnya kelompok 3 sudah upload tugas. Tinggal kelompok 2 yang belum, kelompok B belum. Kelompok B sudah ada bergabung di web kita. Mana saya? Sudah Pak, tapi kita belum nyelesain proposal kita untuk bab 5-nya. Untuk yang belum selesai enggak apa-apa ya. Nanti di ini aja. Enggak apa-apa, draft tugasnya aja dulu diupload, enggak apa-apa. Jadi kalau misalnya Pak belum selesai, saya paling implementasinya belum, baru beberapa aja, yang enggak apa-apa diupload aja dulu untuk tugasnya. Tidak ada masalah. Atau nanti dipresentasikan di sini, setelah web nanti diupload lagi ya. Tapi langkah baiknya diupload dulu supaya saya bisa mengingat nanti cross check tugasnya. Nanti kalau tidak ada laporan, nanti saya bingung untuk meng-cross check-nya. Oke, silakan untuk kelompok 3. Hadir, Pak. Ya, silakan. Share screen-nya udah muncul belum, Pak? Sudah, tapi ini sudah. screen-nya ini kok kayak tampilan ini ya. Oh, benar. Boleh pindah-pindah ya, sudah. Nah. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ahmad Ghani Nur Fauji dengan saya sendiri, Irfan Syah M. Alfaris, Hafifah Nurul Kinasi, Burhanuddin Rohbani, dan Prasa Desta Maulana Ibrahim. Daftar isi, latar belakang, tujuan, ruang lingkup, desain sistem, implementasi, dan kesimpulan. Untuk latar belakang, dalam era digital saat ini kebutuhan akan efisiensi dan kecepatan dalam pengelolaan administrasi menjadi semakin penting, terutama dalam konteks instansi umum yang melayani berbagai keperluan masyarakat maupun internal organisasi. Salah satu aspek penting dalam proses administrasi adalah sistem pelaporan yang selama ini masih banyak dilakukan secara manual atau semi-digital. Proses pelaporan manual rentan terhadap kesalahan pencatatan, keterlambatan pengelolaan data, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Digitalisasi proses pelaporan menjadi solusi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional instansi dengan sistem pelaporan digital, proses pencatatan, pengelolaan, dan pelacakan laporan. Dapat dilakukan secara otomatis, terstruktur, dan real-time. Hal ini tidak hanya mempercepat alur kerja, tetapi juga mempermudah pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan up-to-date. Instansi umum baik di bidang pemerintahan, pendidikan, maupun organisasi sosial memiliki beban administratif yang tinggi dan kompleks. Oleh karena itu, penerapan sistem pelaporan digital akan memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan, efisiensi waktu, dan pengurangan biaya operasional. Proyek Capstone ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pelaporan digital yang dapat digunakan secara fleksibel oleh berbagai jenis instansi umum. Yang kedua, tujuan dari Capstone Project ini adalah untuk
Satu, merancang sistem pelaporan digital yang dapat digunakan secara umum oleh berbagai instansi untuk mendukung proses administrasi yang lebih efisien dan terstruktur. Dua, mengembangkan aplikasi berbasis web yang memfasilitasi proses pelaporan, pencatatan, dan pengelolaan data secara digital. Ketiga, meningkatkan efisiensi operasional instansi melalui otomatisasi alur kerja pelaporan yang sebelumnya dilakukan secara manual. 4. Menyediakan fitur pelacakan dan analisis laporan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. 5. Mengurangi risiko human error dan keterlambatan dalam proses pelaporan melalui integrasi sistem yang mudah diakses dan digunakan. 3. Ruang lingkup. Ruang lingkup dari Capstone Project ini dibatasi pada beberapa aspek berikut. 1. Jenis laporan yang ditangani terbatas pada laporan administratif umum, seperti laporan kegiatan, laporan kehadiran, laporan kendala operasional, atau laporan pengajuan kebutuhan internal instansi. Kedua, platform yang dikembangkan adalah aplikasi berbasis web dengan kemungkinan akses melalui desktop dan perangkat mobile menggunakan browser. Ketiga, fungsi utama sistem mencakup pembuatan laporan, pengelompokan laporan berdasarkan kategori, pelacakan status laporan, serta penyimpanan dan pencarian data laporan. Ketiga, pengguna sistem dibagi menjadi 2 level utama, yaitu pengguna umum dan administrator. Kelima, instansi yang dimaksud bersifat umum tanpa spesifik pada sektor tertentu, namun diasumsikan memiliki struktur organisasi dasar yang terdiri dari bagian pelapor dan pihak penindak lanjut laporan. 6. Integrasi eksternal seperti sistem kepegawaian, sistem keuangan, atau notifikasi email hanya disimulasikan dan tidak dibangun secara penuh dalam proyek ini. 4. Desain sistem. Pada tahap ini dilakukan desain struktur sistem, database, serta antarmuka pengguna. Alat bantu seperti DFD, IRD, dan wireframe digunakan dalam proses desain. 5. Implementasi. Sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai. Misalnya, kita front-end pakai HTML, CSS, JavaScript dengan framework seperti React.js. Untuk back-end, pakai Node.js, database, Firebase, dan Supabase. 6. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pengembangan dan pengujian sistem pelaporan digital yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa 1. Sistem pelaporan digital berbasis web yang dikembangkan berhasil menggantikan proses pelaporan manual menjadi lebih efisien, cepat, dan akurat. Kedua, sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna melalui fitur pembuatan laporan, pengelompokan laporan, pelacakan status laporan, dan pencarian data yang memudahkan proses administrasi. Ketiga, penggunaan teknologi berbasis web, React.js, Node.js, Firebase atau Supabase, mendukung aksesibilitas lintas perangkat dan mempermudah pengelolaan data laporan. Keempat, pengujian sistem menunjukkan hasil positif, baik melalui black box testing maupun user acceptance testing dengan tingkat kepuasan pengguna yang tinggi terhadap kemudahan penggunaan dan kecepatan pelaporan. Kelima, digitalisasi pelaporan terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan akuntabilitas proses pelaporan administratif dalam instansi. Sekian dari kelompok 3, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Jadi kalau kita melihat dari sisi topik ya, tentunya ini tetap kalau misalnya betul-betul mau proyeknya kita mau mengerjakan proyek yang nyata, tentunya ada beberapa analisis lagi untuk kebutuhan datanya pasti. Ya kalau misalnya administrasi itu kan banyak, ada inventarisasi data, ada persuratan dan sebagainya. Jadi kita harus menganalisis lagi secara mendalam fitur-fitur di dalamnya. Ya, mungkin di sini saya akan jelaskan lagi beberapa tambahan. Yang pertama itu adalah dari sisi desain sistem.
Desain sistemnya itu sebenarnya bukan di lampiran, tetapi kita tetap masukkan di bab 3 setelah metodologi tadi. Nah, itu bisa dispesifikkan kebutuhan desainnya apa, misalnya diagram konteks boleh, DFD, kalau ada turunannya juga boleh, dan kebutuhan database-nya. Nah, untuk yang implementasinya, kalaupun misalnya fiturnya belum lengkap, nanti bisa lengkapi setelah ini ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa form yang bisa ditambahkan, boleh minimal form login kah atau apa ya, boleh dimasukkan di dalam implementasi sistemnya. Terus untuk yang source code-nya, coding programnya beberapa potong saja, tidak apa-apa ditambahkan di lampiran. Berlaku juga untuk yang pengujian ya. Pengujian itu sebenarnya pengujian kita nanti lupa nanti pengujian sistemnya, jadi bukan teorinya, teori pengujiannya. Kita bisa mengupdate pengujiannya. Pengujian itu banyak sebenarnya. Misalnya black box paling sederhana, melihat fitur dari sistem itu berjalan atau tidak, valid atau tidak. Jadi ada sebuah kegiatan atau ada mengakses misalnya satu form berjalan atau tidaknya, valid atau tidak, ya nanti itu bisa dipakai. Terus mungkin tambahan lagi untuk daftar pustaka tetap diupdate juga kalau ada ya sumber referensi dari mana. Terus PPT diupload juga nanti. Posternya sudah saya kirimkan di di grup dan link videonya. Jadi untuk tugasnya tetap sama ya, tetap diupload dulu. Nanti setelah itu saya kirimkan catatannya. Nanti setelah itu baru di update. Misalnya beberapa laporan nanti nilainya juga saya akan update ulang juga. Mungkin itu catatan dari saya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan. Dari kelompok 3 yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? Ya boleh. Kalau saya nggak ada sih. Baik, kita tunggu nih kelompok berapa nih? Belum. Kelompok 2 ya belum ya. Baik, terima kasih atas presentasi yang diberikan oleh kelompok berapa tadi ini? Kelompok 3 ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelompok 2. Tadi perwakilan kelompok 2 sudah ada ya, nggak apa-apa ya. Maksudnya sejauh mana sih yang dikerjakan, nggak apa-apa ya. Nggak usah terlalu maksimal, Pak. Saya masih proses mengerjakan ya. Baru di bab 3, di bab 4-nya baru sedikit, desain sistemnya nggak apa-apa. Oke, saya persilahkan ke kelompok 2. Silakan. Halo, ini. Nanti kalau misalnya tidak sempat diupload, nanti setelah web nanti diupload ya. Untuk S3-nya saya berikan catatan juga. Oke, silakan kelompok 2 saya persilahkan untuk perwakilannya. Ada orangnya mana? Halo? Baik, Bapak, mohon izin membagi. Ya, silakan. Oke, sebelumnya saya perkenalkan untuk kelompok 2 yang beranggotakan Mbak Dwi Wahyuni, Mas Prasetyo Prakoso, Wahyu Surandani, saya sendiri, Danang Triyono, dan Eko Kurniawan. Di sini saya menjelaskan tentang sistem manajemen pembelajaran LMS bahasa asing. Oke. Yang pertama, untuk latar belakangnya, yaitu di era globalisasi, kemampuan berbahasa asing menjadi kebutuhan dasar, bukan sekedar nilai tambahan, namun metode pembelajaran konvensional masih menghadapi tantangan seperti ketimpangan tingkat kemampuan siswa dalam kelas, metode yang kurang interaktif dan personal, terbatasnya praktik percakapan dan umpan balik langsung, teknologi seperti LMS dan AI menawarkan solusi dengan pendekatan pembelajaran yang adiktif,
dan personal menyediakan latihan pengucapan dan feedback otomatis, mendorong kolaborasi dan interaksi melalui simulasi percakapan. Proyek ini juga bertujuan untuk mengembangkan prototipe LMS aditif berbasis AI untuk pembelajaran bahasa asing yang lebih efektif dan menarik. Dan untuk tujuannya di sini mengembangkan dan mengevaluasi prototipe LMS adiktif berbasis AI untuk pembelajaran bahasa asing yang menyesuaikan jalur belajar sesuai tingkat kemampuan mahasiswa, mengintegrasikan video interaktif dan pelatihan pengucapan dengan feedback AI, mendorong kolaborasi lewat simulasi percakapan, mengukur efektivitas LMS dari hasil belajar, motivasi, dan pengalaman pengguna. Untuk fokusnya sendiri adalah fokus pada peningkatan pembelajaran yang personal, interaktif, dan efektif. Untuk filter LMS adiktifnya itu, maaf, mungkin bisa di PPT-nya di next kan. Apa saya aja ya? Oke. Sebentar. Untuk ruang lingkupnya sendiri, bahasa target dan tingkat siswa fokus pada bahasa Inggris. Untuk siswa dengan kemampuan dasar hingga menengah, filter yang dikembangkan yaitu jalur pembelajaran adiktif, video interaktif dengan subtitle, latihan pengucapan dengan feedback AI, simulasi percakapan kuis, dan sistem penilaian. Fokus utama proyek ini yaitu mengembangkan dan evaluasi filter pembelajaran adiktif dan interaktif bukan pada aspek teknis server keamanan atau integrasi eksternal. Untuk teknologinya yang digunakan yaitu modul dengan Learning Management System, platform LMS open source yang digunakan sebagai dasar pengembangan sistem, mendukung pengelolaan kelas materi, forum, dan kuis, teknologi kecerdasan buatan AI untuk filter latihan pengucapan yang memberi feedback otomatis, digunakan untuk identifikasi kesalahan pelafalan dasar, video interaktif, materi aja disajikan dalam bentuk video dan pertanyaan di tengah-tengah. Subtitle tersedia dalam 2 bahasa untuk mendukung pemahaman. Dan untuk kesimpulan proyek ini bertujuan menghadirkan LMS adiktif berbasis AI yang lebih personal, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa di era digital. Filter seperti jalur belajar adiktif, video interaktif, latihan pengucapan, dan simulasi percakapan diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar mahasiswa. Kontribusi proyek memberikan solusi nyata terhadap keterbatasan metode pembelajaran bahasa asing tradisional, menjadi model inovatif pembelajaran yang bisa diterapkan lebih luas di masa depan. Dan untuk harapannya, kami berharap proyek ini tidak hanya menjadi tugas akhir, tetapi juga berkontribusi nyata dalam pendidikan digital, khususnya pembelajaran bahasa asing yang lebih efektif dan menyenangkan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin saya screen ulang dulu untuk PPT-nya, sepertinya tadi belum jalan ya. Boleh Pak, boleh saya screen ulang, baru di next aja halaman-halamannya, baru kita lihat bersama. Sepertinya tadi PPT-nya itu tidak jalan, jadi yang lainnya juga tidak bisa lihat. Kayak saya tadi, ya enggak silakan. Ya, pelan-pelan latar belakang, next. Oke, lanjut. Udah, itu aja Pak. Baik, saya kasihkan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita membangun proyek itu sebenarnya tidak harus perfect ya.
saya termasuk tutor yang tidak terlalu memaksakan harus perfect fiturnya ya. Tapi sebenarnya bagaimana mahasiswa itu bisa paling minimal menganalisis sebuah kasus, penyelesaian masalah yang bisa diimplementasikan. Jadi sebenarnya proyek itu kalau misalnya harus perfect ya nggak mesti, karena kalau dari sisi apa ya, proyek itu sebenarnya boleh juga dalam berbentuk prototype ya. Prototype itu, jadi kalau misalnya prototipenya mau menggunakan prototype ya tentunya tetap ada desain sistemnya. Desain itu apakah dari sisi arsitektur sistemnya seperti apa. Kalau misalnya mau pakai prosedural boleh menggunakan misalnya DFD, IRD, atau misalnya kebutuhan analisis. Jadi arahnya menganalisis ya. Kalau implementasinya itu bisa digantikan dengan mockup. Mockup itu bisa didesain menggunakan Visio misalnya. Nah, itu mungkin yang dari sisi fitur sistemnya. Tapi kalau untuk lampirannya tetap sama ya. Ada poster, ada link video prototipe-nya, ada poster, dan daftar pusaka pastinya. Nah, kalau misalnya mau ditambahkan pengujian, ya boleh aja sih pengujian. Jadi, saya ulangi lagi bahwa saya pribadi sebagai tutor ya tidak terlalu memaksakan, Pak, ini harus perfect, Pak. Tidak mesti. Artinya kita menganalisis sebuah project ya, karena project itu kan sebenarnya kalau skalanya itu boleh analisis ya, menganalisis kebutuhannya seperti apa, fitur-fiturnya apa, nah itu nanti didesain, diimplementasikan. Tapi kalau misalnya masih startnya sampai di tahap prototype, artinya tetap kita mendesain mockup. Mockup itu berarti bisa mendesain misalnya pakai banyak ya desain sistem untuk mockup itu, misalnya ada orang menggunakan Visio, ada yang menggunakan yang lain, boleh. Ya, mungkin itu yang catatan saya buat kelompok 2. Mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh. Iya, sekali lagi silakan nanti untuk kelompok 2 untuk diupload tugasnya di tugas 3 ya. Nanti saya berikan catatan lagi, nanti diupdate lagi untuk tugasnya nanti kalau misalnya di minggu depan sama ada 1 minggu untuk diupdate ya silahkan diupdate ya. Dan saya termasuk tidak terlalu sakit kecuali orang yang tidak berpartisipasi ya. Jadi kalau misalnya di laporannya berita acaranya namanya masuk semua hadir, artinya saya anggap hadir terlibat dalam pengerjaan proyeknya. Ya, mungkin itu dari catatan-catatan dari saya. Mungkin ada tambahan lagi, silakan. Ada mau tanyakan? Silakan. Mohon maaf Pak, itu tugas 3 udah kami upload. Ya, siap. Baik-baik. Oke, ada lagi yang lain? Atau mungkin yang kelompok lain juga mau bertanya ulang, ya silakan, tidak apa-apa. Pak, nanti untuk codingannya ini ditaruh di ini proposal itu ya? Di lampiran aja, di belakang. Di lampiran. Terlalu banyak, yang penting sudah ada beberapa aja sih. Setengah form saja itu enggak apa-apa, terlalu banyak. Yang penting sudah ada buktinya aja lampiran, enggak apa-apa. Terus kalau untuk Muslimin izin bertanya. Ya, silakan Mas Gani dulu, silakan lanjut. Maaf ya Bang. Untuk ini Pak, untuk yang tadi kan ada video terus presentasi, itu nanti tetap diupload atau cuman laporan akhirnya aja Pak untuk di tugas 3-nya Pak? Diupload aja. Kalau misalnya Pak, ribet ya, boleh juga misalnya diupload dulu di Google Form, PPT-nya misalnya diupload di Google Drive, linknya itu dimasukkan di laporan, lebih enak lagi. Kalau misalnya untuk gitu, videonya boleh diupload di mana, di YouTube atau Google Drive, tapi Google Drive-nya harus open access supaya nanti dibuka linknya. Masih di mute Pak. Dimasukkan di YouTube atau di Google Drive, baru nanti di-share linknya dimasukkan di dalam laporan. Ya, seperti itu ya. Kalau untuk posternya boleh ditambahkan di bawah laporan, lampiran, tidak ada masalah. Oke, siap Pak. Makasih Pak. Ya, sama ya, silakan. Ada lagi, silakan. Mohon izin bertanya lagi Pak Muslimin.
Monggo, Oke. silakan. Terkait untuk tugas videonya itu nanti videonya video tentang apa nih Pak nih? Apa aplikasinya atau keseluruhan untuk proyeknya atau bagaimana Pak? Aplikasinya aja. Jadi Oh, didemokan aplikasinya. sebenarnya secara Demonya gitu. ringkas aja sih, sebentar berapa menit aja, 3 menit atau paling lama 5 menit dijelasin, kalau mau boleh. Oke. Siap Pak Ya. Muslimin, terima kasih banyak. Oke. Ada lagi, silakan. Oke, kalau tidak ada mungkin kita akan akhiri kegiatan web kita ya. Ya, mungkin saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, partisipasinya terhadap proyeknya. Saya berharap semua yang sudah aktif, insya Allah nilainya lulus semua ya. Kecuali yang tidak aktif ya pasti nilainya beda dengan yang aktif. Insya Allah kalau yang misalnya sudah berpartisipasi mengerjakan, insya Allah nanti saya cross check ulang lagi tugasnya, takutnya saya salah input nilai. Saya berharap nilainya maksimal semua. Oke, sebelum kita akhiri, ada lagi mau ditanyakan, silakan. Permisi Bapak, itu Ya. untuk tugas videonya sama promosi itu disamain atau berbeda? Promosi itu ya mana maksudnya? Itu kan ada video promosi. Itu sama atau beda? Videonya itu adalah mendemokan tampilan aplikasinya kalau ada. Kalau misalnya Pak, saya belum jadi nih aplikasinya, ya mau tidak mau kalau prototipe ya tampilan prototipenya aja dijelaskan. Oh ini ada tampilan ini, tampilan ini, tampilan ini, ya, sudah selesai aja gitu apa-apa gitu. Nanti linknya diupload di Google Drive atau di YouTube boleh, baru di share linknya di laporan. Sudah jelas? Cukup? Jelas Bapak. Oke, baik. Kalau tidak ada mungkin untuk Pak. kegiatan Ada lagi, Pak. malam hari ini kita akhiri cukup sekian. Selamat malam dan sukses selalu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita izin